Menanggapi jawaban Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ditanyakan perihal statement Bapak Yusuf Kala perihal Bapak Joko Widodo, jika bukan Pak JK yang mendukung menjadi presiden, dia tidak akan menjadi presiden. Jawaban Mas Gibran luar biasa, santun, lemah lembut, dan menyejukkan. Mas Gibran itu menggunakan filosofi huruf Jawa. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku itu mati. Suatu contoh, huruf Jawa itu no. No itu kalau diberikan pangku di depannya dia akan menjadi N atau mati. Jadi Mas Gibran sangat luar biasa, menyanjung orang yang menyerangnya dengan sanjungan itu atau dengan dipangku seperti itu, maka orang yang menyerangnya itu akan kelepek-kelepek atau tidak akan memberikan serangan kembali, akan mati sebelum bertanding. Demikian, terima kasih, matur nuwun. Luar biasa Mas Gibran. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua sehat-sehat ya guys. Guys, kalian udah tahu belum ya pernyataan atau jawaban atau tanggapan mungkin ya dari Gibran Rakabuming Raka yang ditanya bagaimana tanggapannya mengenai pernyataan Bapak JK? Ya, jawaban Mas Gibran itu selalu nyelekit ya. Padahal tujuannya tuh sebenarnya nggak gitu, tapi kita mendengarnya yang awalnya kesel gitu ya. Ketika mendengar jawaban Mas Gibran ini, akhirnya jadi kayak kok bisa gitu ya. Dan memang Mas Gibran itu selalu konsisten loh ketika ditanya atau diminta untuk menanggapi pernyataan yang sebenarnya menyerang dia dan keluarga gitu ya. Dia selalu merendahkan dirinya guys. Dia bilang, bahkan terkait pernyataan Pak JK itu ya, Mas Gibran bilang, Pak JK itu idola saya, teladan kita semua katanya. Dengan enteknya dia itu ngomong seperti itu guys. Ini kan memang menunjukkan sikapnya yang seperti Pak Jokowi tapi jauh lebih tajam gitu ya. Karena ada netizen yang menilai bahwa ini tuh sama kayak istilah Jawanya itu katanya pangku mati. Jadi ketika misal dikata-katai atau gimana, itu justru dia merendah serendah-rendahnya supaya nggak bisa direndahkan lagi guys. Bikin orang yang merendahkan itu akhirnya kicep gitu. Kita lihat videonya. Ini dia. Menanggapi jawaban Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ditanyakan perihal statement Bapak Yusuf Kala perihal Bapak Joko Widodo, jika bukan Pak JK yang mendukung menjadi presiden, dia tidak akan menjadi presiden. Jawaban Mas Gibran luar biasa, santun, lemah lembut, dan menyejukkan. Mas Gibran itu menggunakan filosofi huruf Jawa. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku itu mati. Suatu contoh, huruf Jawa itu no. No itu kalau diberikan pangku di depannya dia akan menjadi N atau mati. Jadi Mas Gibran sangat luar biasa, menyanjung orang yang menyerangnya dengan sanjungan itu atau dengan dipangku seperti itu, maka orang yang menyerangnya itu akan kelepek-kelepek atau tidak akan memberikan serangan kembali, akan mati sebelum bertanding. Demikian, terima kasih, matur nuwun. Luar biasa Mas Gibran. Hormat ya. Pak JK itu idola saya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Sebenarnya kan Mas Gibran sedang mentertawakan, mentertawakan Pak JK. Sekelas Mas Gibran meminta bahasa Mas Gibran itu kan meminta maaf. Meminta maaf. Ini kan maksudnya kan begini, meminta maaf untuk sesuatu yang salah. Iya kan? Ya, Tapi dia meminta maaf untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Meminta maaf itu ini loh. Kita meminta maaf karena kenaikan BBM, harusnya begitu. Saya sebagai wakil presiden, saya meminta maaf
karena kenaikan harga BBM membuat harga-harga naik. Oke. Ya. Tapi Mas Gibran sedang memainkan pura-pura lugunya juga kan. Dia tahu nih Pak JK pura-pura lugu. Nah, Mas Gibran meminta maaf ya karena tidak menaikkan harga BBM membuat harga-harga stabil. Kan aneh meminta maaf untuk hal yang stabil. Iya. Nah, jadi Mas Gibran itu sebenarnya sedang ngeledek Pak JK. Dia mau ngasih tahu kalau mau berpura-pura lugu kayak begini caranya, bukan kayak begitu. Ya. Jadi Pak JK tidak ada salahnya kalau masih berpolitik di negara ini, belajarlah sama Mas Gibran. Nggak ada yang lebih natural. Yang lebih natural dan tidak memainkan strategi yang usang. Pak JK sedang memainkan strategi usang, berpura-pura lugu, tapi jalan ceritanya belum panjang sudah ketahuan. Gitu. Saya tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Sakit gak dengernya jawaban Pak Jokowi kayak gitu? Ketika orang lain menyerang, ketika orang lain membuli, memfitnah, terus dia cuma jawab kayak gitu. Terus kalian masih mau percaya sama orang-orang yang suka memfitnah? Kalian masih percaya sama si Roy Panci dan antek-anteknya? Dan satu pertanyaan gua, ada pejabat di Indonesia yang hatinya kayak Pak Jokowi? Kalau ada, ketik di kolom komentar. Saya tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Orang kalau sudah pikun, sudah lupa, sudah tua gitu loh. Ya seperti ini, kalau orang sudah pikun gitu loh. Pak JK, yang membawa Pak Jokowi menjadi gubernur itu bukan Anda gitu loh, melainkan Pak Prabowo gitu loh. Kalau tak ada nama Bapak Prabowo di tahun 2012 yang mengusung Bapak Jokowi Ahok, tak bakalan ada Bapak Jokowi sekarang menjadi presiden. Karena Bapak Prabowo lah jalan utamanya Pak Jokowi menjadi sukses seperti sekarang. Orang dulu tidak mengenal Bapak Jokowi gitu. Tetapi semenjak Bapak Prabowo yang mencalonkan dan mengusung Bapak Jokowi Ahok, disitulah rakyat di negara ini mengenal Pak Jokowi. Itu sih poin utamanya. Jadi Pak JK, Anda juga menjadi wakil presiden dulu. Itu dikasih oleh Wiranto gitu loh. Jadi Pak JK tidak usahlah berasumsi bahwa Anda itu adalah orang yang sangat hebat gitu loh. Orang yang seperti mendahului Tuhan gitu loh. Anda itu sudah pikun. Anda itu sudah tua gitu loh. Anda itu sudah stres gitu loh. Anda itu seharusnya tuh tidur ya kan. Mikir ke umur-umur Anda yang sudah mulai tua gitu loh. Yang sudah agak berkurang gitu loh. Jadi untuk Pak JK, kalau pikun tuh ya pikun aja gitu loh. Itu sih rakyat di negara sudah paham betul gitu loh. Bahwa Bapak itu adalah orang yang tidak negarawan banget. Bapak itu adalah orang yang sangat memalukan di negara ini gitu. Bapak itu sudah pikun. Itu sih poin utamanya. Jadi untuk Pak JK, satu kata untuk Anda Pak. Bapak itu sudah bawa tanah gitu loh. Jadi jangan suka buat huru-hara di negara ini. Itu aja sih poin utamanya. Bodat. Saya tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena Uang terpikir kau JK. Ya, sekelas mantan wakil presiden bicara seperti ini, nggak punya harga diri, menyebut orang dengan sebutan termul. JK, tobat kau, ya umur pun udah bawa tanah. Kenapa Indonesia ini nggak maju? Sekelas wakil presiden memanggil orang dengan sebutan termul, habis itu membanggakan bahwasanya dulu ya dia yang membantu Pak Jokowi supaya Pak Jokowi bisa jadi presiden. Kata si JK, kasih tahu semua termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. JK, Jokowi jadi presiden bukan karena kau, ya, karena sudah takdir Tuhan. Kau kenapa gak jadi presiden? Karena kau tidak ditakdirkan Tuhan untuk menjadi presiden. Kalau sempat kau jadi presiden, ya kayak gini modelnya, hancur Indonesia ini. Sedangkan kau wakilnya saja sudah hancur Indonesia, apalagi sempat kau presidennya. Apakah si Anies yang kau dukung, ya kan, yang kau bantu jadi presiden kemarin itu, ya menang dia, jadi presiden dia? Harusnya kau pakai akal kau JK. Joko Widodo, ya sudah ditakdirkan Allah
untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Cuman melalui tuh Partai Megawati. Mungkin kaulah, tapi kalau sudah kata Tuhan kun fayakun, ya jadi maka jadilah. Jadi nggak usah belagak kau sok pula kau, ya kan. Kau bilang kan Jokowi jadi presiden karena saya. Tanpa gubernur mana bisa jadi presiden. Datang ke rumah, ucapkan terima kasih sama saya. Kalau Joko Widodo mengucapkan terima kasih datang ke rumah kau, itu tandanya Joko Widodo orang yang mempunyai adab. Kayak kau gini manusia tidak beradab, membangkit-bangkit seolah-olah Joko Widodo kalau tanpa kau tak bisa jadi presiden. Kalau aku bilang sama kau, ya, kalau Allah sudah menetapkan Joko Widodo jadi presiden, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Karena apa? Kun fayakun. Katanya tahu agama, ketua seluruh masjid Indonesia, tapi bengaknya kau minta ampun. Membanggakan diri. Oh kemarin, ya, pernah nggak kau nyalonkan diri jadi presiden? Kenapa nggak pernah kau? Nanti gini aja JK, ya, tahun 2029, coba kau calonkan diri kau jadi presiden. Ada nggak yang milih kau? Kita ini, ya JK ya, langkah, rezeki, pertemuan, maut itu Tuhan yang menakdirkan. Kalau siapapun sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, dia akan menjadi presiden. Sombong betul kau, jangan sombong ya. Umur pun udah tua, udah maghrib, kubur pun sudah memanggil, nggak usah terlalu bangga. Habis itu nggak punya adab, memanggil orang dengan sebutan termul-termul. Emang kau kelompok mana? Terontak. Terus kata dia, ya Pak Jokowi datang ke rumahnya, mengucapkan terima kasih sama dia. Karena setelah ke Ibu Mega dulu katanya, dari rumah Megawati, Jokowi mengucapkan terima kasih baru ke rumah dia. Itu tandanya orang yang tahu berterima kasih. Ya, walaupun sebenarnya tak perlu juga, karena sudah takdir Pak Jokowi jadi presiden. Itu namanya orang beradab, orang yang punya akhlak budi pekerti yang baik, bukan kayak kau terlalu sombong. Jangan sombong, mati tak bawa harta, ya. Amal ibadah yang kita bawa kelak tuh menuju akhirat, bukan kesombongan. JK, Tuhan paling benci melihat orang yang sombong seperti kau ini. Terus kata dia kan, habis datang ke Ibu Mega baru datang ke rumah dia. Kata dia, saya yang bantu Jokowi, boleh tanya sama semua, tak perlu ditanya. Ya, kalaupun kau bantu Jokowi, kalau seandainya Joko Widodo tidak ditakdirkan Tuhan untuk menjadi presiden, Pak Jokowi tidak akan menjadi presiden. Sama seperti kau bantu si Anies Baswedan, apakah si Anies jadi presiden? Kan enggak. Berarti belum takdir si Anies jadi presiden. Tapi Joko Widodo, ya kalaupun saat itu tak kau bantu, kalau Tuhan sudah menghendaki Bapak Joko Widodo menjadi presiden, Pak Jokowi tetap menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Makanya aku bilang sama kalian semua, khususnya kau JK, belajar agama kau. Ya, bahwasanya kita ini sudah digariskan tuh, ya kan, di Lauh Mahfudz sana, apa yang akan terjadi pada kita, jadi siapa kita kelak. Bukan karena kau, tapi karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Ya, kau sendiri nggak bisa jadi presiden. Si Anies yang kau dukung nggak bisa jadi presiden. Membantu orang itu JK, ya mesti ikhlas, bukan karena ada iming-iming di belakang. Kok udah tua-tua bangka nak mampus pun, ya kan, gak ada etikanya dalam berbicara, tak ada adabnya, sombong, ya kan, seolah-olah tanpa dia Pak Jokowi gak bisa jadi presiden. Tak percaya, ya kan, takdir orang sudah ditentukan. Sekali lagi aku ingatkan sama kau, urus saja diri kau, ya, perbanyak amal. Karena apa? Sebentar lagi, ya kan, kubur pun sudah memanggil. Daripada sibuk-sibuk kau menyombongkan diri, takut aku nanti pas tengah kau bikin kayak gitu kan, Jokowi tanpa saya tidak akan jadi presiden. Datang malaikat Israel, selamat kau. Sebiji zarah pun ada kesombongan dalam hati, tidak mencium pintu sorga, ya JK. Jadi berhentilah kau mendongeng, berhentilah menyebut orang lain dengan sebutan termul. JK, termul itu adalah termulia. Aneh aku nengok negara Republik Indonesia ini, sekelas mantan wakil presiden bicara ya macam kentut bedeput, memanggil orang dengan termul, membanggakan dirinya seolah-olah Pak Jokowi tidak akan jadi presiden tanpa dia.
Dia nggak percaya takdir. Kita ini ya, besok kita menjadi apa, itu Tuhan yang menakdirkan, bukan kau. Ada kau tengok, tuh si Anies yang kau dukung itu, jadi presiden dia. Kalau seandainya karena kau Pak Jokowi ya jadi presiden, berarti si Anies bisa kau naikkan juga jadi presiden. Kenapa gak menang dia? Muntah kan kau lama-lama, udah tua pun ya kan. Barulah kau sekarang ditunjukkan Tuhan kau itu siapa. Ternyata hati kau itu penuh kebusukan. Ya bos seluruh Indonesia, mau kalian dengarkan ini. Kita ini sudah ada takdir kita, mau jadi apa kita nantinya. Tuhan yang menentukan. Ya, bukan orang lain. Itu hanya perantara. Tapi ada nggak ada si JK ini, kalau Tuhan sudah menghendaki Joko Widodo jadi presiden, Joko Widodo akan tetap jadi presiden. Jadi bukan karena dia. Ya, biar kudoakanlah kau ya JK, ya kan, mantan wakil presiden yang terhormat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kau itu, tobat kau sebelum terlambat. Makin tua makin ditunjukkan Tuhan ya kan, kelakuan busuk kau itu. Apa pula mantan wakil presiden bicara kumur-kumur, merendahkan Pak Jokowi, seolah-olah tanpa dia ya Pak Jokowi nggak bisa jadi presiden. Gak malu kau? Berobat ya, mungkin udah agak bergeser otak kau, memanggil orang termul. Inilah kalau kubu dari ya kan, tuh Anies Baswedan manggil orang termul, padahal dia sendiri ternak onta. Kau pelihara lah onta banyak-banyak ya kan, biar agak gini bergeser otak kau tuh. Kurasa ya kan, makin longor kau tengok. Orang makin tua makin bijaksana, makin tahu menyusun kata-kata, mengeluarkan kata-kata supaya orang lain tidak ya kan merasa apa namanya tuh ya, merasa dikecilkan. Bangga kali kau, tanpa saya Jokowi tidak bisa jadi presiden. Mau ada mau tidak kau, Joko Widodo tetap akan jadi presiden karena itu sudah takdir. Hanya perantara saja kau. Ya sekali lagi sama kau, kun payakun. Kalau Allah sudah menentukan takdir Pak Jokowi jadi presiden, Joko Widodo pasti jadi presiden. Kau ya mungkin tak ditakdirkan jadi presiden karena hati kau busuk, malu pada diri sendiri, bercermin diri kau. Muak kalah kalian di negara Republik Indonesia ini, orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi apa, mempunyai kebusukan hati. Sehingga apa, dibukakan Tuhan kebusukan hatinya ini. Taubat kau. Oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan dari Mas Gibran, dan memang selalu menyenangkan kali ya ketika melihat Mas Gibran dan keluarga ya, termasuk Pak Jokowi, menanggapi hal-hal yang menyerang mereka. Justru mereka ini selalu santai, slow, dan merasa ya hal itu bukan apa-apa bagi mereka guys. Jadi enteng dan slow gitu loh hidupnya, jadi menyenangkan ya. Dan menurut kalian bagaimana tuh? Apakah kalian setuju ya dengan pendapat netizen tadi yang mengatakan bahwa ini tuh sama seperti istilah pangku mati itu guys. Jadi kalau misalnya ada yang ngata-ngatain, jelek-jelekin, dijawab dengan cara yang merendah diri gitu ya, sampai orang yang ngata-ngatain ini terdiam. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!